Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar terkait dengan pembuatan angket dengan Google Form dan juga cara pengolahannya. Oke. Di sini untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, gimana ya caranya? Soalnya saya sedang meneliti menggunakan Google Form juga untuk item negatif dan positifnya gimana. Dan maksud di blok di Excel atau di mana dan gimana cara merubah skornya. Oke, sekarang untuk melihat item itu negatif sama positif, kita lihat di instrumen angket yang sudah kita buat. Biasanya, sebelum kita menyusun angket, kita membuat apa yang namanya kisi-kisi terlebih dahulu. Di mana kisi-kisi tersebut nanti angketnya itu terdiri atas dua item. Ada item yang positif dan juga ada yang negatif. Jadi, cara membedakan yang mana item positif dan negatif itu bisa dilihat pada instrumen yang telah kita buat. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, cara merubah skornya bagaimana? Oke, dan memblok di Excel-nya itu di mananya? Jadi, cara pengolahan angket setelah kita membuat angket dengan Google Form, itu kan di sini biasanya kita ada beberapa pernyataan di mana di sini saya menggunakan pilihan selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kenapa di sini saya menggunakan selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah? Karena di angketnya itu terdiri atas dua item, yaitu item yang positif dan negatif, di mana untuk item positif dan negatif untuk penskorannya itu sendiri berbeda. Di mana kalau untuk item yang positif selalu itu bernilai 5, kemudian sering 4, kemudian 3, 2, 1. Sedangkan untuk item yang negatif itu kebalikannya. Jadi selalu itu skornya 1, kemudian sering itu 2, dan selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana cara pengolahannya? Jadi setelah misalkan di sini semua siswa mengisi angket yang telah kita buat, kemudian kita bisa mengolahnya pada bagian spreadsheet di sini. Jadi di bagian spreadsheet di sini kita bisa langsung mengolahnya atau kita juga bisa mendownload filenya terlebih dahulu. Oke, ibaratkan kita mendownload file ini terlebih dahulu, maka kita pilih file, kemudian kita pilih download, kemudian kita pilih yang Microsoft Excel. Nah, kemudian tinggal kita simpan. Misal saya simpan di dokumen, save. Oke, setelah itu kita buka. Oke, setelah itu kita pilih enable editing. Oke, sekarang saya contohkan di sini angket yang saya miliki terdiri atas 5 pernyataan, di mana kita cek terlebih dahulu pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5-nya itu yang mana pernyataan yang positif dan yang mana yang pernyataan yang negatif. Jadi pernyataan 1 itu positif, kemudian 2 negatif, kemudian 3 itu positif, 4 negatif, dan 5 itu positif. Berarti 1, 3, 5 itu positif. Jadi cara mengetahui item itu positif atau negatif itu bisa teman-teman lihat di kisi-kisi yang telah kita buat. Nah, itu kegunaannya buat apa? Kegunaannya buat kita merubah skor yang tadi di Google Drive kita yang masih dalam bentuk selalu, jarang, sering, itu kita rubah menjadi skor 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, sekarang langkah yang harus kita lakukan yang pertama, kita akan merubah terlebih dahulu yang pernyataan yang positif, di mana berarti kita blok kolom E karena nomor 1, kemudian ingat tekan tombol kontrol pada keyboard. Kemudian blok lagi kolom G, yaitu pernyataan nomor 3, dan juga blok lagi kolom
I, yaitu pernyataan nomor 5. Jadi silakan teman-teman itu blok terlebih dahulu pernyataan-pernyataan yang positif. Karena apa? Karena tadi pernyataan positif dan negatif itu berbeda skornya. Kemudian setelah kita memblok semua pernyataan yang positif, silakan teman-teman pilih di bagian home itu, pilih yang pojok paling kanan atas itu ada pilihan find and select. Jadi pilih yang replace. Nah, setelah itu kita replace nih. Yang pertama di sini selalu. Jadi untuk selalu tadi kan skornya untuk pernyataan yang positif itu bernilai 5. Jadi kita rubah menjadi 5. Kemudian pilih yang replace untuk semuanya. Oke, berarti di sini untuk yang selalu itu sudah berubah menjadi 5 semua. Kemudian kita pilih oke. Kemudian jangan kita close dulu. Kita rubah pernyataan-pernyataan yang lain juga. Kemudian selain selalu itu ada sering. Di mana sering itu skornya adalah 4. Kemudian pilih replace semuanya. Nah, kemudian sampai semuanya itu terubah. Jadi untuk jarang, kemudian tidak pernah. Jadi silakan teman-teman lakukan cara ini sampai semua pernyataannya dalam bentuk deskripsi ini berubah menjadi bentuk kuantitatif. Nah, karena di sini untuk pernyataan yang positif ini sudah berubah menjadi bentuk angka semua atau berubah menjadi bentuk kuantitatif semua. Kemudian kita beralih ke pernyataan yang negatif. Jadi ini kita close. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu penskorannya. Untuk yang negatif itu tidak pernah itu bernilai 5, kemudian jarang 4, kemudian kadang-kadang 3. Oke, kita akan merubahnya lagi. Kita blok untuk pernyataan-pernyataan yang negatif. Kemudian kita pilih home. Setelah itu kita pilih find and select, kemudian replace. Kemudian untuk sering, misalkan di sini karena negatif itu kita rubah menjadi 2. Kemudian kita pilih replace semuanya. Oh, karena tidak ada yang menjawab sering, berarti tidak ada. Kemudian kita lanjutkan ke yang tidak pernah. Nah, kalau tidak pernah itu diberikan skor 5. Kita pilih replace semuanya, oke. Kemudian setelah tidak pernah, kemudian jarang. Jarang itu karena pernyataan yang negatif itu skornya 4. Kemudian pilih replace semuanya. Nah, kemudian sampai kadang-kadang, kemudian sering, selalu. Nah, kalau sudah semuanya kita pilih close, maka kita telah melakukan pengolahan angket dengan cepat. Jadi, kita tinggal menghitung angket-angket ini, kemudian kita tinggal menyimpulkan apa kesimpulan dari angket yang telah kita buat. Jadi itu bagaimana cara pengolahan ataupun merubah dari angket yang tadinya berbentuk deskripsi, yaitu sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah menjadi data kuantitatif, yaitu kita merubah ke penskoran 1 sampai 5. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini, kalau mau mengedit pertanyaan di Google Form-nya akan ada masalah tidak? Dan juga kalau sering buka sheet Excel-nya akan ada masalah juga tidak? Oke. Untuk mengedit pertanyaan di Google Form itu tidak akan memberikan masalah kepada angket yang kita buat. Begitupun dengan kita sering membuka sheet Excel-nya, itu juga tidak akan memberikan masalah pada Google Form yang kita buat. Tapi saran dari saya, sebelum kita membuat Google Form, kita harus benar-benar yakin bahwa pernyataan yang kita tuliskan di Google Form itu adalah sudah tepat. Karena apa? Karena agar tidak menimbulkan kebingungan kepada responden yang akan mengisi angket kita. Oke teman-teman, itulah video mengenai bagaimana cara membuat angket dengan Google Form dan juga cara pengolahannya atau merubah skor dari yang tadinya berbentuk selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah
menjadi skor berbentuk kuantitatif, yaitu berupa angka dari 1 sampai 5. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan Google Form, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.